Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Sebelumnya, perkenalkan saya Habib. Di sini saya diamanahi sebagai MC yang insya Allah akan memandu jalannya acara selama beberapa jam ke depan. Insya Allah Ta'ala hari ini akan dilaksanakan kajian tematik yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Muhammad Reski HR PhD Hafizahullah Ta'ala dengan tema "Kau habiskan untuk apa masa mudamu?". Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga adab-adab dalam bermajelis, seperti berwudu, berpakaian yang nyaman, dan tak lupa mencatat faedah sebanyak-banyaknya. Selain itu, jika teman-teman punya pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat meeting, yang insya Allah nanti akan kami bacakan di akhir acara. Baik, karena untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi, kepada Ustadz Muhammad Reski HR PhD Hafizahullah kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para saudara dan saudariku seiman. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, saya ingin mengucapkan yang pertama jazakumullahu khairan karena telah mengundang saya untuk mengisi pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita dengarkan selama kurang lebih 1 jam ke depan insyaallah adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang mendengarnya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa marhaban bi thalibil ilm. Selamat datang kepada para penuntut ilmu dan selamat datang kepada para pemuda. Selalu merupakan sebuah kehormatan dan kesenangan bagi saya, kebahagiaan bagi saya jika bisa berkumpul bersama para penuntut ilmu, terkhusus dari kalangan para pemuda, yang mana insya Allah juga tema pembahasan kita pada sore hari ini berbicara tentang pemuda. Tapi sebelum kita masuk ke materi utama, terkhusus bagi panitia ya, saya mohon kalau sekiranya nanti sepanjang penyampaian materi suara saya kurang jelas atau ada freezing, mohon saya diberitahu ya. Nanti coba saya carikan solusinya, bisa lewat kolom chat atau lewat WhatsApp, silakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran insyaallah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tema yang diberikan oleh panitia adalah tentang pemuda, atau lebih spesifiknya kau habiskan untuk apa atau dengan apa masa mudamu. Kau habiskan untuk apa masa mudamu. Maka saya kira kita semua di sini masih tergolong dalam pemuda, sebagai pemuda ya, bahkan saya pun juga masih tergolong dalam pemuda, karena di dalam definisi Islam, Islam memiliki definisi sendiri tentang pemuda. Dalam definisi Islam jika disebutkan syabab, ya, pemuda, maka itu batasannya adalah, sebagian ulama menyebutkan 30 tahun, sebagian ulama lagi menyebutkan batasnya adalah 40 tahun.
Anggap saja kita ambil yang 30 tahun misalnya, maka insya Allah kita semua di sini masih di bawah 30 tahun semua, yang relevan dengan kita semua, syabab, itu para pemuda. Dan para pemuda itu mendapatkan perhatian yang sangat khusus di dalam agama kita. Pemuda itu diperhatikan secara khusus dalam agama Islam, menunjukkan betapa pentingnya tarbiyah untuk para pemuda ini, dan menunjukkan pentingnya juga peran para pemuda ini. Hal yang menunjukkan hal tersebut, betapa besarnya perhatian Islam terhadap para pemuda adalah kata-kata pemuda itu disebutkan di banyak tempat di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran, dan juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Terkadang disebutkan dalam bentuk al-fityah, fityah maksudnya adalah pemuda juga. Terkadang disebutkan dalam bentuk asy-syabab, pemuda juga. Nah, maka itulah yang insya Allah akan kita lihat, bagaimana sebenarnya Al-Quran membicarakan tentang para pemuda ini, dan juga Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau ada arahan apa sebenarnya terkait para pemuda, atau lebih spesifiknya lagi, bagaimana sebenarnya Al-Quran dan hadis itu memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya para pemuda itu menghabiskan waktunya, menghabiskan masa muda. Nah, saya ingin membuka pembicaraan tentang hal tersebut, salah satu contoh hadis yang membicarakan secara khusus menyebutkan pemuda adalah sebuah hadis yang barangkali panitia mengambil judul pengajian di sore hari ini dari hadis berikut, hadis sahih yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu qadama ibni Adam yawmal qiyamah min indi rabbih." Kata Rasulullah SAW, yang artinya tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya, hatta yus'ala an khamsin, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang 5 perkara. Di dalam hadis lain disebutkan tentang 4 perkara. Ditanya tentang 4 perkara. Tapi dalam hadis yang saya riwayatkan ini tentang 5 perkara. Nah, sebelum kita lihat apa yang akan Allah tanya pada kita pada hari kiamat, mari kita bayangkan terlebih dahulu, bagaimana situasinya di hari kiamat itu nanti, bagaimana seluruh umat manusia dari awal, dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semua kita dibangkitkan dari awal sampai akhir. Perempuan, laki-lakinya semuanya dibangkitkan. Dan kita semuanya dalam keadaan telanjang. Semuanya dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berpakaian sedikit pun. Dan ketika itu Allah dekatkan matahari, dalam kondisi sangat panas sekali. Kondisi sangat panas, air keringat bercucuran, dan juga orang-orang mengantri, untuk ditimbang amalannya, untuk dihisab dia tentang apa yang dia kerjakan. Atau lebih spesifiknya tentang 5 perkara nanti. Orang-orang mengantri untuk ditanya tentang 5 perkara ini. Maka itu sedikit gambaran tentang kondisinya nanti. Ketika kita semua, pasti kita semua akan ditanya tentang 5 perkara ini. Apa saja 5 perkara yang ditanyakan tersebut? Yang pertama kata Rasulullah SAW, an umrihi fima afnah. Yang pertama adalah tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Maka ini hisab, pertanyaan hisab yang pertama. Tentang umur kita semua, untuk apa kita habiskan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, lihat. Ini dia yang menjadi syahidnya, menjadi poin pembahasan kita. Yaitu, an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Masa mudanya untuk apa dia habiskan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pertanyaan tentang masa muda. Tidak tentang masa tua, Tidak tentang masa tua Allah khususkan, tapi tentang masa muda. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang an malihi min aina iktasabah. Tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya. Wa fima anfaqah. Dan pertanyaan yang keempat, hartanya tersebut untuk apa dia gunakan.
Sehingga yang ketiga dan keempat tentang harta, dari mana dia mendapatkannya, dan kemudian kemana dia menggunakannya. Kemudian barulah pertanyaan terakhir, wa maza amila fima alima, apa yang dia amalkan dari ilmu yang dia miliki. Maka inilah 5 pertanyaan hisab pada hari kiamat kelak. Ya, pertanyaan yang kedua yang relevan dengan tema kita dan relevan untuk kita semua pada kesempatan hari ini adalah an syababihi fima ablah. Dan semua akan Allah tanya pada hari kiamat tentang masa muda kita. Untuk apa kita menggunakan masa muda itu? Ya. Oleh karena itulah penting sekali untuk kita memperhatikan ya masa muda kita, untuk apa kita gunakan, karena itulah yang akan Allah hisab pada hari kiamat. Maka itulah yang akan saya sampaikan ya dalam sesi yang tersisa ini, dalam menit-menit yang tersisa. Bagaimana idealnya sebenarnya kita itu harus menghabiskan masa muda kita ya. Bagaimana idealnya ya, bagaimana arahan Al-Quran dan juga arahan Rasulullah SAW bagi para pemuda menghabiskan masa muda mereka. Maka saya berikan kesimpulannya terlebih dahulu. Ya. Seorang pemuda semestinya dia harus menghabiskan masa mudanya dengan 3 hal. Ya, saya ringkaskan dengan 3 hal. Yang nanti yang 3 ini yang akan kita rinci satu persatu. 3 hal. Apa itu? Yang pertama terlebih dahulu, hendaknya seorang pemuda menghabiskan menggunakan masa mudanya dengan keimanan yang sesungguhnya, dengan keimanan yang kokoh dan keimanan yang kuat. Maka yang pertama adalah hendaknya pemuda itu habiskan masa mudanya dengan keimanan yang kokoh dan keimanan yang kuat. Apa dalilnya? Ya, kenapa kita katakan harus dihabiskan dengan keimanan masa muda para pemuda ini? Ya. Dalilnya adalah sangat jelas sekali dalam sebuah surat yang saya yakin mayoritas kita membacanya setiap hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi. Kenapa Al-Kahfi dinamakan sebagai surat Al-Kahfi? Apa arti Al-Kahfi? Kahfi artinya adalah goa, ya, artinya goa. Kenapa dinamakan sebagai surat Al-Kahfi? Karena Allah mengisahkan di dalam ayat itu, dalam surat itu, tentang para pemuda yang mereka menyelamatkan keimanan mereka ke dalam gua. Ya, mereka menyelamatkan keimanan mereka ke dalam gua. Kalau ada yang buka mushaf di HP-nya atau ada mushaf fisik di sekitarnya, coba kita buka bersama-sama surat Al-Kahfi surat 18 ayat ke sebentar, saya carikan ayatnya. Innahum fityatun, kita hafal ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tapi itu ayat berapa? Ayat ke-13 ya. Silakan bagi ada yang megang mushaf. Al-Kahfi surat ke-18 juz 15. Surat ayat ke-13, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun. Ya, perhatikan. Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda. Mereka adalah para pemuda amanu bi rabbihim. Yang mereka itu beriman dengan Rabb mereka. Mereka beriman dengan Allah. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan pula bagi mereka hidayah. Kami berikan kepada mereka petunjuk. Maka lihatlah bagaimana Allah mengabadikan kisah Ashabul Kahfi ini. Yang Ashabul Kahfi ini merupakan para pemuda. Ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kisahnya, tapi kita review sedikit lagi, barangkali ada yang belum tahu. Jadi Ashabul Kahfi ini, mereka semua adalah para pemuda yang mereka memiliki keimanan yang kuat terhadap Rabb mereka. Ya. Keimanan yang murni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mendapati
di tengah-tengah kaum mereka, di tengah-tengah masyarakat mereka, banyak praktik kesyirikan, ya, banyak praktik menyekutukan Allah. Dan kaum mereka ketika itu mengingkari adanya hari berbangkit, mengingkari hari kiamat, maka banyak sekali kerusakan, ya. Banyak sekali kerusakan di tengah-tengah masyarakat mereka, maka mereka ingin menyelamatkan keimanan mereka ini. Karena mereka memiliki keimanan, mereka tidak setuju dengan praktik itu, mereka mengingkarinya, ya, dan mereka ingin menyelamatkan diri mereka. Ya, mereka melihat banyak orang menyekutukan Allah dan mereka tidak suka dengan ini karena keimanan yang mereka miliki. Ya, tidak suka, lalu mereka pun mengungsikan diri mereka, menyelamatkan diri mereka ke dalam gua. Nah, maka ya, pertama, bagaimana Allah memberikan penghormatan terhadap para pemuda ini, pemuda yang benar-benar beriman ini. Yang pertama adalah Allah jaga mereka di dalam gua itu. Ada yang tahu berapa ratus tahun mereka tinggal dalam gua? Ya, secara jelas Allah sebutkan di dalam Al-Kahfi. Baik, sudah ada yang menjawab ya di kolom chat. Ya, 309 tahun. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya, dalam surat, kita baca surat setiap pekan, setiap hari Jumat, Allah jaga mereka, tubuh mereka selama 309 tahun di dalam gua itu. Dan tidak hanya Allah diamkan saja, bagaimana Allah menjaga tubuh mereka itu agar tetap bagus, fisiknya itu tetap terjaga, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal." Kami bolak-balikkan tubuh mereka itu, ya. Allah bolak-balikkan tubuh mereka agar tubuh mereka itu tetap utuh, tetap terjaga. Dan Allah jaga mereka dalam gua itu sehingga tidak ada yang mengganggu. Maka ini penghormatan yang Allah berikan pertama, ya. Penghormatan yang pertama yang Allah berikan terhadap para pemuda yang beriman ini adalah Allah jaga mereka di dalam gua itu. Kemudian penghormatan yang berikutnya tidak sampai di situ saja. Penghormatan yang Allah berikan adalah Allah abadikan kisah mereka di dalam Al-Quran, ya, sampai hari kiamat nanti. Allah, orang-orang, ya, tetap membaca kisah tentang Ashabul Kahfi ini. Itu para pemuda yang mereka beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan yang berikutnya lagi yang Allah berikan juga melalui Rasulullah SAW adalah Allah jadikan surat yang mengandung kisah tentang Ashabul Kahfi ini, tentang para pemuda ini, Allah jadikan dia sebagai wirid kita setiap pekan, ya. Dianjurkan bagi kita untuk membaca surat surat Al-Kahfi ini, yang di dalamnya terdapat kisah tentang para pemuda yang beriman. Maka lihat bagaimana keutamaan yang sangat besar sekali yang dimiliki oleh para pemuda yang beriman ini. Sehingga kembali lagi poin yang pertama, dari kisah itu kita bisa ambil pelajaran bagaimana semestinya kita, para pemuda, ya, menghabiskan masa muda kita itu dengan keimanan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa saya katakan keimanan yang sungguh-sungguh? Maksudnya adalah keimanan bukan keimanan hanya sekedar di lisan saja. Tidak ada manifestasinya, tidak ada konsekuensi dari keimanan tersebut tidak terlihat pada diri kita, tidak yang demikian. Tidak hanya berkata saya adalah orang yang beriman, saya adalah seorang mukmin, tetapi secara praktik tidak. Yang salah satu manifestasi keimanan tersebut adalah sebagaimana tadi para pemuda tadi. Jika mereka melihat ada praktik kesyirikan, praktik menyekutukan Allah, mereka melihat ada hak-hak Allah tidak dipenuhi, mereka melihat kemaksiatan, maka hati mereka pun tidak tenang. Hati mereka tidak tenang dan mereka ingin menyelamatkan keimanan itu. Bagaimana effort mereka untuk menjaga keimanan itu. Dan ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Ya. Ini contoh. Dari tadi saya menyebut tentang bagaimana iman yang sesungguhnya itu. Ini dia manifestasi iman yang sesungguhnya itu ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia itu, jika dia mencintai, maka dia mencintai karena Allah. Jika dia membenci, maka dia membenci karena Allah. Maksudnya apa? Dia cinta terhadap apa yang Allah cintai, dan dia benci terhadap apa yang Allah benci. Allah benci terhadap kemaksiatan. Allah benci terhadap perbuatan menyekutukannya. Maka orang-orang yang beriman, ketika dia melihat adanya kemaksiatan, ya,
dan melihat kesyirikan, maka dia tidak menyukainya. Ya, dia berupaya untuk minimal dia atau dia berupaya untuk mengingkari hal tersebut, atau minimalnya dia tidak suka di dalam hatinya, mengingkari dalam hati. Ya. Sehingga ini pemuda yang beriman itu, ketika dia melihat beriman dengan sungguh-sungguh itu, dia mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, dan dia juga tidak memberi pun karena Allah. Dia bersedekah dan tidak mau bersedekah itu karena Allah. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang telah bisa melakukan demikian, faqad istakmala iman, maka sungguh dia telah memiliki iman yang sempurna, dia telah menyempurnakan imannya. Maka sekali lagi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang pertama, kembali lagi, satu dari tiga yang ingin saya sebutkan. Yang pertama adalah bagaimana seorang pemuda menghabiskan masa mudanya, yaitu dengan keimanan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana seorang pemuda menjalani masa mudanya. Semestinya seorang pemuda dia menjalani masa mudanya dengan kehidupan yang penuh dengan ilmu, ya. Dengan kehidupan yang penuh dengan ilmu. Hingga aktivitasnya aktivitas sibuk dengan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan segala sesuatunya terkait dengan ilmu. Jadi dia tersibukkan dengan aktivitas keilmuan. Inilah karakter yang kedua, ya, atau bagaimana seharusnya pemuda itu dia menjalani masa mudanya menurut kacamata Al-Quran dan Hadis dengan ilmu. Nah, kenapa saya katakan dengan ilmu? Seorang pemuda semestinya menyibukkan dirinya ketika masa mudanya itu menyibukkan dengan aktivitas ilmu. Terdapat sebuah kisah, ya, yang menarik, yang untuk menunjukkan hal ini. Itu kisah yang kalau teman-teman mau buka, ada di kitab Rahiqul Maktum. Rahiqul Maktum itu terjemahnya adalah sudah banyak terjemahnya, ya. Sirah Nabawi, intinya Sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Sudah banyak buku terjemahnya. Dikisahkan tentang seorang sahabat Nabi SAW, seorang pemuda yang bernama Utsman bin Abi Al-As. Yang bernama Utsman bin Abi Al-As. Nah, bagaimana kisahnya? Kisahnya ketika pasca Fathul Makkah, ya, di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW, terjadi Fathul Makkah. Sehingga setelah Fathul Makkah itu, penaklukan kota Makkah, maka posisi umat Islam ketika itu menjadi kuat, ya. Posisi umat Islam menjadi kuat karena Makkah sudah ditaklukkan. Maka karena posisi umat Islam yang semakin kuat ketika itu dan pengaruhnya semakin luas, maka kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab, mereka berbondong-bondong untuk datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Ya, berbondong-bondong untuk menyatakan keislamannya. Karena mereka semakin terdesak. Ya. Islam semakin kuat, mereka semakin terdesak, sehingga banyak yang datang ke Madinah bertemu Rasulullah, menyatakan bahwa, wahai Rasulullah, kabilah kami masuk Islam, kabilah kami telah berislam. Maka salah satu dari kabilah tersebut adalah kabilah Saqif, ya, atau disebut sebagai Bani Saqif. Ya, salah satu kabilah yang ada di Jazirah Arab ketika itu. Bani Saqif. Maka Bani Saqif, karena banyak tetangga-tetangga mereka sudah memeluk Islam, mereka pun berunding sesama kabilah mereka. Di Bani Saqif ini mereka berunding. Bagaimana kalau kita, karena kita sudah terdesak, kita memeluk Islam juga, akan tapi kita mengajukan beberapa persyaratan kepada Rasulullah SAW. Mereka mengajukan persyaratan kepada Rasulullah SAW. Ya. Yang kalau saya tidak salah satu persyaratannya itu misalnya adalah mereka tidak mau membayar zakat. Mereka tidak mau membayar zakat. Oke, kami masuk Islam, tetapi kami tidak mau bayar zakat. Kalau saya tidak salah, wallahu a'lam. Akan tapi intinya ada perundingan. Nah, sehingga karena mereka mau berunding demikian,
diutuslah dari Saqif ini, dari Saqif diutus 6 orang kepada Rasulullah SAW. Ya. Diutus 6 orang menemui Rasulullah SAW di kota Madinah. Maka sampailah utusan ini, ya, delegasi ini sampai di Madinah, dan mereka dibuatkan tenda oleh Rasulullah SAW di dekat Masjid Nabawi. Ya, sehingga sedikit faedah saja. Ini kebiasaan Rasulullah SAW, ya. Kalau ada utusan datang, maka beliau pun membuatkan tenda di dekat masjid beliau. Lalu orang-orang itu tidur dekat tenda ini, sehingga orang-orang yang belum memeluk Islam ini, mereka bisa melihat secara langsung praktik Islam. Ya, bagaimana para sahabat mereka beribadah di Masjid Nabawi, mereka sholat, mereka berzikir, mereka menghadiri majelis ilmu bersama Rasulullah SAW, maka dilihat langsung. Maka begitu kondisinya. Bani Saqif ini ada 6 orang. Nah, salah satu dari utusan ini, salah satu dari delegasi ini, dialah yang bernama Utsman bin Abi Al-As. Jadi dari 6 itu ada Utsman bin Abi Al-As. Dan Utsman, dia merupakan orang yang paling muda di antara berenam itu. Dialah pemudanya. Ya. Maka karena Utsman ini dia yang paling muda, dan 5 orang yang lain-lain ini mereka pergi menemui Rasulullah untuk berunding tadi, ya, untuk berunding, wahai Rasulullah, kami mau masuk Islam asalkan syaratnya demikian dan demikian. Maka karena mereka membawa barang bawaan, nah setiap 5 orang ini menemui Rasulullah SAW untuk berunding, Utsman ini ditugaskan untuk menjaga barang bawaan di dalam tenda. Ditugaskan untuk menjaga barang bawaan di dalam tenda. Nah lalu terjadi proses demikian selama beberapa hari. Dan Utsman ini dia adalah orang yang dia secara tulus dia tertarik dengan Islam. Ya, ketika itu mereka belum menyatakan keislaman, ya, belum berbulat tekad Bani Saqif ini, akan tapi Utsman dia memang sudah tertarik dengan Islam. Nah maka ketika 5 orang-orang senior ini kembali ke tenda, ya, biasanya mereka berunding itu sampai zuhur, sampai matahari naik biasanya panas sekali kan di Madinah. Nah, mereka kembali ke tenda untuk tidur siang. Lalu ketika para senior ini sudah kembali ke tenda, barulah Utsman ini memanfaatkan momentum ini. Ya. Sudah selesai tugas dia untuk menjaga tenda, menjaga kemah, dia pergi menemui Rasulullah SAW. Didatangi Rasulullah SAW, apa yang dia bicarakan kepada Rasulullah? Utsman meminta untuk diajarkan tentang Islam. Meminta untuk diajarkan tentang Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Dan apabila didapatinya, karena mereka tinggal di Madinah beberapa hari, apabila didapatinya Rasulullah SAW sedang beristirahat, maka dia mencari Abu Bakar. Dicarinya Abu Bakar, dia tanya tentang Islam, dia minta ajari tentang Al-Quran. Ya. Maka itu aktivitas Utsman selama beberapa hari di kota Madinah. Sehingga ketika delegasi ini telah sepakat dengan Rasulullah SAW, akhirnya tidak ada tawar-menawar yang diterima oleh Rasulullah SAW, ya, terkait keislaman. Yang mereka tidak mau bayar zakat, tidak boleh, harus tetap bayar zakat. Akhirnya tetap mereka memutuskan, akhirnya mereka tetap masuk Islam dan kembali mereka ke Bani Saqif. Ya. Dan ketika mereka kembali ke kabilah mereka ini, Utsman bin Abi Al-As lah yang paling banyak membawa ilmu tentang Islam. Karena setiap siang dia menemui Rasulullah, menemui Abu Bakar, menemui Rasulullah, menemui Abu Bakar untuk belajar tentang Islam. Sehingga ketika pulang, Utsman yang membawa paling banyak ilmu. Nah, tidak lama setelah mereka memeluk Islam, ya, Bani Saqif memeluk Islam, seluruh satu kampung itu memeluk Islam, maka tidak lama setelah itu Rasulullah SAW pun wafat. Tidak lama setelah itu Rasulullah pun wafat. Sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah SAW itu wafat, banyak sekali orang-orang kabilah di Jazirah Arab ketika itu yang mereka murtad kembali. Ya, banyak yang mereka kembali murtad. Nah, maka termasuk salah satunya yang berkeinginan untuk murtad itu adalah Bani Saqif. Ya, Bani Saqif yaitu kabilahnya si Utsman ini. Akan tetapi ketika mereka sudah berbulat tekad untuk murtad, maka ketika itu majulah Utsman bin Abi Al-As. Lalu di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakatnya,
Tengah-tengah kampungnya dia berdiri dengan tegak dan dengan lantang dia berteriak, "Wahai Bani Saqif," katanya. Utsman, "Wahai Bani Saqif, kalian adalah orang-orang yang terakhir masuk Islam, maka jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang pertama keluar dari Islam." Ya, bagaimana dengan keilmuannya ya yang telah dia dapatkan ketika dia di Madinah, sehingga ilmunya tersebut bisa menguatkan keislamannya, bahkan bisa menguatkan keislaman kabilahnya. Akhirnya ketika mendengar perkataan Utsman itu, akhirnya Bani Saqif pun mengurungkan niat mereka untuk murtad. Tetaplah mereka berada di atas keislaman mereka. Maka inilah dia, ikhwani akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kisah yang menunjukkan kepada kita ya, bagaimana seorang pemuda yang dia itu bisa membawa perubahan terhadap kaum. Banyak di antara kita yang mungkin berbicara tentang perubahan, agent of change katanya para pemuda itu, mahasiswa juga agent of change, ingin membawa perubahan terhadap civilization, terhadap nation, terhadap negara, terhadap masyarakat. Akan tapi alangkah kasihannya jika orang-orang yang ingin melakukan perubahan tersebut tidak dibangun di atas fondasi ilmu. Alangkah kasihan. Perubahan apa yang ingin dilakukan tanpa ada fondasi ilmu? Lihat bagaimana perubahan nyata. Ya. Bagaimana Utsman dia membendung masyarakatnya agar tidak murtad, agar tetap berada di atas keimanan dengan ilmu yang dia miliki, yang langsung diambil dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Maka kembali lagi, yang kedua adalah hendaknya para pemuda itu, karena memang mereka dituntut, para pemuda memang dituntut untuk melakukan perubahan, tapi haruslah perubahan itu dilakukan dengan ilmu. Dan saya kira hal yang relevan untuk saya singgung juga di kesempatan kali ini, ya. Dan karena memang karakter pemuda ya, kita semua tahu, pemuda itu semangatnya tinggi, semangatnya menggelora, termasuk dalam dia mencari ilmu. Dan mencari ilmu, kalau memang sudah memiliki kesadaran untuk mencari ilmu agama, maka semangat sekali. Nah kan tadi hati-hati ya, saya katakan hati-hati di dalam mengambil dan mencari ilmu itu. Jangan sampai termakan syubhat misalnya ya, ilmu-ilmu yang tidak benar adanya atau tidak sejalan dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Dan juga fenomena yang saya kira perlu saya singgung di zaman ini, terkhusus di zaman sosial media ini, maka banyak di antara pemuda itu sudah memiliki kesadaran untuk mencari ilmu agama, tapi kadang salah arah ataupun salah dalam memilih guru lebih spesifik. Yang dipilih itu biasanya guru-guru yang masih yang viral misalnya, atau guru-guru yang memiliki banyak follower, atau guru-guru yang lebih memprihatinkan lagi. Fenomena zaman sosial media seperti ini adalah ustadz gaul istilahnya ya, ustadz gaul yang tidak jelas riwayat belajar ilmunya seperti apa, tetapi menjadi rujukan para pemuda. Maka berhati-hatilah ya. Dan ingatlah sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, al-barakatu ma'a akabirukum. Rasulullah SAW, yang namanya keberkahan itu ada bersama para senior kalian, ada bersama para tetua kalian. Maka ini menjadi panduan bagi kita untuk mencari ilmu. Carilah ilmu itu kepada guru-guru senior, ustadz-ustadz yang senior, para ulama-ulama yang senior. Ya. Senior secara ilmu dan juga senior secara umur dan juga senior secara ilmu. Jelas riwayat dia mencari ilmu itu jelas. Ada tahapan yang dia belajar, yang dia pelajari. Tidak kemudian ustadz-ustadz yang memang dia viral atau dia tenor, tapi kita tidak tahu dari mana dia belajar ilmu itu. Dari mana riwayat pendidikan agamanya seperti apa. Jangan orang-orang seperti ini yang dijadikan rujukan. Oke, itu sedikit poin tambahan saja, agar kita kemudian tidak salah arah. Sebagai pemuda memiliki semangat untuk mencari ilmu misalnya, agar tidak salah arah di dalam mencari ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yang tadi sudah, iman, ilmu,
Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah amal, ya. Iman, ilmu, dan amal. Yang ketiga, hendaknya seorang pemuda itu dia menghabiskan masa mudanya dengan banyak beramal. Nah, terkait ini, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, kata beliau dalam hadis yang ma'ruf, ya, sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan, kata Rasulullah SAW. Ada 7 golongan yang kelak akan Allah naungi di dalam naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, tadi pada hari kiamat tadi sudah kita bahas di awal. Bagaimana orang-orang nanti dibangkitkan seluruhnya di padang mahsyar, matahari didekatkan, kondisi begitu panas. Kan tapi ada 7 golongan yang Allah naungi. 7 golongan yang Allah naungi dengan naungan Allah. Siapa itu 7 golongan? Salah satunya yang relevan dengan pembahasan kita di sore hari ini adalah kata Rasulullah SAW, syabun nasya'a fi ta'atillah. Syabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga masa mudanya dia penuhi dengan amal ketaatan. Hingga pemuda yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu. Nah, sedikit faedah ya, kita membahas tentang hadis ini agar teman-teman sedikit termotivasi untuk memperbanyak amalan, terkhusus di masa muda. Ada kaidah di dalam Islam yang berbunyi, kesimpulannya seperti ini. Amal ketaatan yang dia itu dikerjakan di saat orang lain lalai, maka nilai pahalanya akan lebih besar. Atau dia memiliki keutamaan yang lebih besar. Sekali lagi saya ulangi. Amalan yang dikerjakan ketika orang lain sedang lalai, maka keutamaannya akan lebih besar. Kita lihat contohnya. Contohnya misalnya, atau dalilnya dulu. Ya, dalilnya dulu. Rasulullah SAW itu sangat suka memperbanyak puasa ketika bulan Sya'ban. Ya, ketika bulan Sya'ban, beliau berpuasa sangat banyak sekali, sampai hampir 1 bulan penuh, atau bahkan disebutkan 1 bulan penuh, yang seperti itu tidak ditemui pada bulan-bulan lainnya, ya, kecuali bulan Ramadan memang bulan wajib untuk berpuasa. Maksudnya ini puasa sunnah. Di bulan Rajab Rasulullah SAW berpuasa sunnah penuh. Ya. Lalu ditanya Rasulullah SAW oleh salah seorang sahabat, kenapa beliau melakukan hal tersebut? Ya, kenapa beliau senang untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Nah, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, itu adalah bulan, ya, bulan Sya'ban, itu adalah bulan yang manusia sedang terlalaikan. Sedang terlalaikan maksudnya adalah terlalaikan untuk beribadah kepada Allah. Ketika bulan Sya'ban, orang-orang itu banyak lalai daripada mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Maksudnya seperti apa? Saya berikan sedikit penjelasannya. Nah, bulan Sya'ban, ya, coba diperhatikan, bulan Sya'ban itu dia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, jadi urutannya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Rajab adalah bulan mulia. Ramadan adalah bulan mulia. Kenapa Rajab adalah bulan mulia? Karena dia adalah salah satu bulan haram, ya, salah satu bulan suci. Maka sebagaimana kata Ibnu Abbas, setiap amalan yang dilakukan di bulan haram termasuk bulan Rajab, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan. Ya, pahalanya akan Allah lipat gandakan seluruh amalan di bulan Rajab. Maka orang-orang zaman dahulu ketika mereka mengetahui bulan Rajab ini adalah bulan haram, mereka memuliakannya dan mereka sangat getol untuk beramal di bulan Rajab. Oke, mereka memperbanyak amalan di bulan Rajab. Nah, lalu setelah bulan Rajab datang, setelah bulan Rajab berakhir, datanglah bulan Sya'ban.
Lalu setelah bulan Sya'ban akan ada lagi musim ketaatannya, itu bulan Ramadan. Ya, paham ya? Rajab musim ketaatan. Di tengah-tengahnya ada Sya'ban, setelah itu adalah musim ketaatan lagi adalah musim bulan Ramadan. Nah, Anda bisa semua bayangkan ya, ikhwan dan akhwat sekalian bisa bayangkan bagaimana psikologisnya orang yang berada di bulan Sya'ban itu. Orang yang berada di bulan Sya'ban, dia akan berpikir, oke, kita sudah beribadah banyak dulu di bulan Rajab, ya. Bulan lalu kita sudah banyak beribadah. Saatnya sekarang kita beristirahat untuk kita menyambut bulan depan, bulan Ramadan. Oke, paham logikanya ya? Saatnya sekarang kita beristirahat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, karena kita sudah banyak beribadah di bulan lalu, dan kita sedang beristirahat untuk menyambut bulan depan, bulan Ramadan. Nah, maka banyak orang yang berpikir untuk beristirahat, ini adalah bulan untuk beristirahat, itulah sebabnya kenapa orang banyak lalai untuk menyembah Allah di bulan ini. Dan ketika itu Rasulullah SAW sangat suka untuk beribadah. Beliau suka beribadah di bulan Sya'ban. Ya. Karena salah satu faedahnya adalah ibadah yang dikerjakan di saat orang lain lalai, maka keutamanya akan lebih mulia. Ya. Itulah salah satu penjelasan kenapa salat malam ataupun salat tahajud itu adalah adalah salat sunnah yang sangat mulia, ya, yang paling mulia. Kenapa salat malam adalah salat sunnah yang paling mulia? Kenapa? Karena orang lain sedang lalai, orang lain sedang tidur nyenyak, ya, sedang di kasur mereka. Akan tapi ada sebagian orang yang mereka bangun malam, maka dia sungguh telah melakukan suatu amalan yang sangat mulia, sedang beribadah kepada Allah di saat orang yang sedang lalai. Ya, contohnya lagi, misalnya teman-teman relevan apa ya? Kuliah lah misalnya, atau ada konferensi, ada conference, ada seminar misalnya. Kalau ya seminar lah ya, seminar nasional biasanya kalau istilahnya di sini. Ada seminar, tiba-tiba azan zuhur, ya, seminar sedang berlangsung. Maka kalau ada orang-orang yang misalnya ketika seminar berlangsung ini, dia kemudian keluar mencari musola karena sudah ada suara seruan azan, ya tentu jika tidak ada mudaratnya ya, jika masih memungkinkan untuk ditinggal seminarnya, jika masih memungkinkan, tidak ada yang dirugikan misalnya, jika ada orang-orang yang demikian, maka sungguh dia telah melakukan suatu amalan yang mulia di saat orang lain sedang lalai. Atau yang lebih relevan misalnya pesta pernikahan biasanya ya, pesta pernikahan, motong waktu zuhur, orang asik makan, asik berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, ada orang lain keluar, oh saatnya sekarang sholat zuhur, pergi dia ke musala misalnya, maka sungguh orang ini telah melakukan suatu amalan yang mulia nilainya, utamanya lebih besar karena dia sedang beribadah kepada Allah di saat orang lain sedang lalai. Maka inilah contohnya juga untuk para pemuda tadi. Inilah penjelasannya untuk para pemuda tadi. Kenapa Allah mengkhususkan, memberikan perlindungan khusus kepada para pemuda di hari kiamat kelak, yaitu para pemuda yang dia itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Apa jawabannya? Karena memang tabiatnya para pemuda itu, ya, tabiat para pemuda itu adalah mereka memiliki kesadaran yang rendah untuk beribadah kepada Allah. Mereka sedikit banyaknya akan berpikiran, para pemuda sedikit banyak akan berpikiran, yang namanya ibadah, yang namanya tobat itu nanti saja. Kalau sudah tua saja. Bolak-balik ke masjid, kalau saya sudah tua, cita-cita saya kalau sudah tua punya rumah dekat masjid, nanti saya tinggal sholat 5 waktu ke masjid, berzikir di masjid. Ini banyak angan-angan banyak orang. Kalau sudah tua tapi nanti, ya. Sehingga belum sekarang saatnya pikirannya, belum sekarang saatnya. Sekarang saya masih muda, itu nanti tua saja. Memang demikian tabiatnya pemuda. Maka itulah keutamaannya. Jika ada kemudian pemuda yang dia sadar, oke, dia sadar, belum tentu saya sampai tua. Ya sadar saat pemuda, oke, mulai sekarang saya memang harus sudah memperbanyak amalan ketaatan saya. Mulai sekarang saya memang harus memperbanyak ibadah saya meskipun saya masih muda. Dan jika ada pemuda yang memang berpikiran demikian, maka inilah dia tadi. Pemuda yang sedang beribadah kepada Allah di saat pemuda-pemuda yang lainnya sedang terlalaikan. Itulah kenapa dia memiliki keutamaan yang besar. Maka sekali lagi, yang ketiga adalah amalan, ya. Sehingga lengkap sudah ilmu, iman, ilmu dan amal. Dan terkait hal ini ya, tadi kita sudah membicarakan tentang karakter pemuda yang
memang kesadarannya untuk beribadah kepada Allah adalah rendah, di sisi yang lainnya para pemuda itu memiliki, mohon maaf ya, memiliki hasrat ataupun lebih spesifiknya hawa nafsu yang lebih besar ya dibandingkan para mereka yang lebih tua. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW secara spesifik menganjurkan kepada para pemuda, ya ma'asyara syabab, Rasulullah SAW, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ah, barang siapa di antara kalian itu yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Jika sudah mampu menikah, maka hendaknya menikah. Ya. Karena yang namanya menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa tersebut dapat menekan syahwatnya. Ya, maka perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan untuk menekan syahwat. Karena memang pemuda syahwatnya adalah masih jika dibandingkan orang yang sudah tua itu jauh lebih besar. Nah, oleh karena itulah mungkin ini sebagai penutup pada kesempatan kali ini, dalam hadis khusus Rasulullah SAW bersabda tentang para pemuda. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla la ya'jabu min syabin laysat lahu sabu'ah. Coba perhatikan. Sesungguhnya Allah itu benar-benar kagum. Allah kagum. Kata Allah takjub, ya. La ya'jabu, yaitu takjub. Allah takjub dengan seorang pemuda yang dia itu tidak memiliki sabu'ah. Dia tidak memiliki sabu'ah. Allah kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sabu'ah. Apa makna sabu'ah? Kata para ulama adalah, yaitu sabu'ah itu pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha menjauhi keburukan. Ya, intinya dia mengekang hawa nafsunya, mengekang syahwatnya. Maka orang-orang, para pemuda yang demikian, itu Allah benar-benar takjub kepadanya. Maka itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah nasihat bagi saya pribadi dan bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Kesimpulannya adalah pada hari kiamat kelak kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita akan dihisab tentang masa muda kita, ya. Dan sudah kita baca hadisnya tentang masa muda kita, untuk apa kita habiskan. Lalu bagaimana Al-Qur'an dan hadis mengajarkan idealnya para pemuda menghabiskan masa mudanya, yaitu dengan tadi iman sesungguhnya, dengan ilmu, dan juga dengan amal. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas materinya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau bisa juga ditulis di kolom chat. Baik, ada sesi tanya jawab ya. Kalau bisa saya jawab, maka insya Allah saya jawab. Tapi kalau saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu saya, silakan nanti ditanyakan kepada Ustadz yang lain yang lebih mengetahui. Ini Ustadz, ada pertanyaan pertama ini Ustadz dari Mas Hidayat. Bismillah. Awan izin bertanya Ustadz, bagaimana cara yang mudah dalam memilih guru agama yang benar untuk orang awam? Baik. Tafadhol Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang bagus sekali, yang penting untuk kita semua, ya. Sebelum saya menjawab itu, ada ungkapan dari para ulama, ya, perkataan dari sebagian ulama. Kata para ulama, kita semua itu diwajibkan untuk berijtihad dalam satu hal. Ya, kita itu diwajibkan untuk berijtihad dalam satu hal. Dalam hal apa kita berijtihad? Itu dalam memilih guru. Maka kita semua harus benar-benar berijtihad. Ya, tahu ya berijtihad, maksud berijtihad itu kita benar-benar berupaya dengan kemampuan kita sendiri, ya, untuk memilih guru. Lalu panduannya seperti apa untuk memilih guru yang benar itu? Kembali lagi, kita mencari guru itu untuk apa sih? Ya, untuk mencari ilmu tentunya, ya. Dalam ilmu agama, ya. Mencari ilmu agama. Nah, lalu carilah guru yang benar-benar bisa mengajarkan ilmu yang benar. Lalu ilmu yang benar, ilmu agama yang benar itu apa? Bagaimana perkataan sebagian ulama, ya, kalau saya tidak salah perkataan Imam Syafi'i, kalau saya tidak salah, Allah alam. Ada perkataan para ulama yang namanya ilmu itu adalah, yang pertama adalah qala Allah. Allah berfirman.
Kemudian yang kedua adalah qala Rasul. Rasulullah SAW bersabda, wa qala sahabat. Dan para sahabat berkata demikian. Maka inilah ilmu dalam agama kita. Allah berfirman dalam artian ayat-ayat Allah. Wa qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda demikian dalam artian hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian wa qala sahabat. Para sahabat Nabi berkata demikian dan demikian. Ya, tentang penjelasan ayat Al-Quran, para sahabat Nabi berkata demikian dan demikian. Tentang penjelasan hadis Rasulullah SAW, para sahabat berkata demikian dan demikian. Maka ini ilmu. Ini tiga dia, pakemnya ya. Nah, maka dalam kita memilih ilmu guru agama, lihatlah apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Jika yang diajarkan oleh guru tersebut tentang tiga hal ini, maka insya Allah dia adalah guru yang tepat untuk kita mengambil ilmu darinya. Beliau ajarkan di dalam majelis beliau penuh dengan perkataan, dengan firman Allah, dengan hadis Rasulullah, dengan perkataan para sahabat, maka tenanglah hati Anda di sana. Tenangkanlah hati Anda di sana. Kan tapi jika ada kemudian guru yang dia berkata penuh dengan pendapatnya, menurut saya demikian dan demikian, atau dia sibuk membahas tentang politik misalnya, ya. Bukan tidak boleh membahas politik, boleh, akan tapi lihat apa yang menjadi fokus utama pembahasan dia. Atau di majelis pengajian dia sibuk kemudian mencaci maki pemerintah, atau bahkan yang paling parah mungkin mengkafirkan kaum muslimin, ya. Maka ini curigailah, apakah ini guru yang benar yang patut kita jadikan guru. Ya. Kenapa dia jauh dari, kenapa dia tidak menyibukkan majelisnya ataupun ceramah-ceramahnya dengan tadi qala Allah berfirman, qala Rasulullah SAW bersabda, dan juga para sahabat berkata demikian dan demikian. Demikian yang bisa saya jawab, mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan bisa open mic atau dituliskan di kolom chat. Pertanyaan kedua ini Ustaz, dari Mas Indra. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara kita untuk senantiasa istiqomah dalam beramal baik, mengingat banyak godaan dan tantangan di masa muda? Jazakallahu khairan. Baik. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara kita senantiasa istiqomah dalam beramal baik, mengingat banyak godaan dan tantangan di masa muda? Baik. Yang pertama, yang paling utama dan pertama adalah hendaknya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Allah yang membolak-balikkan hati. Maka jika Allah berkehendak membalikkan hati seorang kepada ketaatan, maka akan mudah bagi Allah. Dan sebaliknya, jika Allah atau akan mudah bagi seorang tersebut untuk dia beramal soleh. Sebaliknya, jika seorang itu dia dipalingkan hati oleh Allah kepada selain ketaatan, maka akan berat baginya untuk melakukan amalan ketaatan. Nah, yang pertama adalah dengan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Bebas sebenarnya doanya. Tapi alangkah baiknya jika kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi antara doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Allah, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Sehingga kita bermohon kepada Allah ketetapan hati di atas agama Allah. Atau juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar aku mampu untuk melakukan kebaikan
dan aku mampu meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan kita mengetahui keutamaan istiqomah. Ya. Dengan kita mengetahui keutamaan istiqomah. Apa keutamaan istiqomah? Allah sebutkan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Orang-orang yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat turun kepada orang-orang yang mampu untuk istiqomah. Alla takhafu, jangan kau bersedih, kata para malaikat. Wala tahzanu, dan jangan kamu takut, dan juga jangan pula kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka ini diantara keutamaan orang yang mampu untuk istiqomah. Malaikat turun kepada mereka, atau menurut penjelasan sebagian ulama tafsir, turun ketika dia wafat. Ya. Ketika dia wafat, para malaikat pun akan berkata, jangan kamu takut menghadapi alam kubur, jangan kamu takut menghadapi hari kiamat, dan jangan kamu takut menghadapi hari berbangkit. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Kata sebagian ulama, tafsirnya jangan kamu bersedih ini, jangan kamu bersedih tentang dunia yang telah kamu tinggalkan, tentang hartamu, tentang anak keturunanmu, para malaikat yang menjaga mereka. Lalu yang ketiga adalah wa abshiru bil jannah, berbahagialah kalian dengan surga. Maka ini keutamaan istiqomah. Ya. Kemudian yang terakhir, ada banyak tipsnya, mungkin yang terakhir agar memberi kesempatan yang lainnya adalah dengan menundukkan pandangan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu absarahum." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Begitu juga dengan perempuan, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Penting ya bagi kita semua untuk berlatih dan membiasakan diri untuk menundukkan pandangan ini. Karena sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jangan remehkan dosa yang datang dari pandangan. Karena yang namanya dosa dari pandangan, atau kata Ibnu Qayyim, jika setan mampu membuka pintu kemaksiatan dari pandanganmu itu, maka akan mudah bagi setan untuk membuka pintu-pintu kemaksiatan yang lain. Sehingga betapa banyak kemaksiatan yang itu dia bermula dari pandangan kita. Maka itulah kenapa Islam menganjurkan kita untuk menjaga pandangan kita, untuk menunjukkan pandangan. Di zaman ini betapa beratnya cobaan itu, terkhusus di zaman sosial media. Ya. Karena kita tidak lagi hanya menundukkan pandangan di dunia nyata saja, tetapi di sosial media juga. Ini yang lebih berat. Hanya dengan jempol kita bisa melihat banyak hal. Hanya dengan layar HP kita bisa melihat banyak hal yang tidak bisa kita lihat di dunia nyata. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjaga pandangan kita, dan memudahkan kita semua untuk bisa istiqomah di atas agamanya. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mas Ade, monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Mungkin di sini saya akan bertanya terkait dengan dua hal ya, Ustaz. Yang pertama itu adalah terkait dengan mungkin di sini juga relate ya dengan teman-teman yang ada di sini yang sebagian besar juga mahasiswa. Nah, pasti kami gitu dihadapkan dengan berbagai kesibukan gitu, baik itu dari beban akademik, baik itu dari organisasi yang mungkin kami ikuti, dan juga mungkin kami juga harus sebagai seorang pemuda harus mengisi kegiatan-kegiatan, mungkin mengisi umur kami ini, mengisi masa-masa muda kami dengan hal-hal yang mungkin bisa mengisi keimanan kami gitu, Ustaz. Nah, mungkin mau bertanya Ustaz, bagaimana sih cara menyeimbangkan kegiatan-kegiatan kami, mungkin kami juga sibuk dengan mungkin ilmu, atau mungkin fokus ilmu yang mungkin sedang kami hadapi sekarang, sedang kami tempuh studi kami, dan juga
kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa menambah keimanan kami seperti ikut ke dalam majelis ilmu dan lain sebagainya, Ustaz. Bagaimana cara menyimbangkannya dengan baik, Ustaz? Itu yang pertanyaan yang pertama. Kedua adalah mungkin saya sedikit terkait dengan apa ya? Mungkin sedikit cerita dari Ustaz tadi bahwa Rasulullah SAW itu di bulan Sya'ban itu gemar sekali berpuasa gitu. Bahkan bisa dikatakan 1 bulan penuh itu berpuasa atau mungkin sering berpuasa lah. Nah, itu karena apa? Karena dihadapkan atau diapit oleh 2 bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, jadi dengan apa ya? Mungkin secara singkat bahwa ibadah yang dilakukan ketika orang-orang lalai, ketika orang-orang lengah itu mempunyai apa ya, mempunyai keutamaan yang luar biasa. Nah, mungkin saya sedikit mungkin bisa berpikir seperti ini, Ustaz, bisa menganalogikan mungkin dengan ibadah-ibadah lainnya yang mungkin mempunyai keutamaan yang luar biasa gitu, Ustaz. Seperti mengerjakan sholat sunat fajar sebelum sholat subuh. Nah, itu kan apa ya? Sholat subuh saja itu mungkin di sebagian orang itu juga susah gitu, Ustaz. Nah, mungkin ada juga ibadah lain seperti ibadah di 10 malam terakhir. Nah, itu juga mungkin banyak 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu mungkin banyak apa ya, banyak godaan juga karena mempersiapkan kepada lebaran dan lain sebagainya. Nah, mungkin apakah bisa dianalogikan seperti itu, Ustaz, bahwa ibadah yang luar biasa mungkin keutamanya adalah ketika orang-orang pun juga susah melaksanakannya dan juga banyak godaan-godaan untuk melaksanakannya, Ustaz. Nah, mungkin saya memahaminya seperti itu atau mungkin ada beberapa esensi lain yang mungkin bisa Ustadz jelaskan nanti gitu. Mungkin dari saya mungkin mungkin itu pertanyaannya Ustadz. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saya jawab, tapi kita masih ada waktu ya? Masih ada waktu sampai jam berapa? Mungkin bisa dijawab dulu Ustaz, nanti setelah pertanyaan selesai akan ditutup gitu Ustaz. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir ya. Baik, saya jawab dari yang kedua tadi. Ya benar sekali seperti itu ya, poinnya adalah seperti itu, analoginya seperti itu. Yang pertama, tapi yang menjadi poin pembahasan tadi saya adalah orang-orang yang ketika orang lain sedang lalai, ya, orang lain sedang lalai. Kan tapi tadi disebutkan sebagiannya, kalau ini kaidah terpisah lagi sebenarnya, tapi benar adalah bahwa semakin susah suatu ibadah itu dikerjakan atau semakin besar pengorbanan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam rangka dia mewujudkan suatu ibadah, maka itu nilainya juga akan lebih besar, nilai keutamaannya akan lebih besar juga. Ya. Semakin sulit seorang itu dia mengerjakan suatu ibadah, tentunya bukan kesulitan yang dibuat-buat ya, yang diada-adakan. Memang apa adanya dia sulit secara natural, maka itu nilai pahalanya akan lebih besar. Itu yang bisa dijawab secara singkat terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan yang pertama, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya jawab ringkas saja, tapi kalau nanti ingin menjawab, jawaban yang lebih komplit, silakan teman-teman nanti cari salah satu ceramah saya di YouTube, pernah saya mengisi di Masjid Pogung Dalangan, tentang judulnya itu adalah produktivitas seorang muslim. Ya, cari di YouTube, nama saya ketik _HR produktivitas seorang muslim, insya Allah nanti muncul. Bagaimana saya berbagi tips seorang muslim itu dia produktif dalam kesehariannya. Nah, tetapi salah satu kunci utama yang bisa saya jawab pada kesempatan hari ini adalah tadi disebutkan punya banyak kesibukan, bagaimana bisa menyeimbangkannya, bisa mengerjakan ini dan itu sebelumnya. Ini bukan hal yang tidak mungkin ya. Semasa saya masih kuliah dulu di UGM, saya dikelilingi oleh banyak orang yang luar biasa. Yang dalam hal akhirat membuat kita takjub dan membuat kita minder. Ya, dalam artian ibadahnya ya sangat banyak sekali. Kemampuan ilmu agamanya juga sangat luar biasa sekali, memiliki banyak koleksi kitab, kemampuan bahasa Arabnya sangat mumpuni, kan tapi di sisi akademik juga kita tidak bisa mengalahkannya. Ya. Perlombaan ini dan itu, ya, IPK-nya jelas, IPK-nya tinggi. Belum lagi kalau berbicara tentang karya-karya ilmiahnya, saya semasa kuliah dulu dikelilingi oleh orang-orang seperti ini. Sehingga bukan tidak mungkin. Ya. Bukan tidak mungkin. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah, salah satu kunci utama adalah milikilah keberkahan waktu. Milikilah
dan upayakanlah untuk mendapatkan keberkahan waktu. Karena jika seorang itu waktunya diberkahi, maka dia akan mampu menghasilkan kebaikan yang banyak dengan waktunya, meskipun waktunya itu terbatas. Dan sebaliknya, seseorang yang dia itu waktunya tidak diberkahi, meskipun waktunya itu lapang, tapi dia tidak akan mampu produktif dengan waktunya tersebut. Tidak akan menghasilkan kebaikan dengan waktunya itu. Nah, contoh utamanya, mungkin ini sebagai penutupnya ya, karena agak panjang. Contoh utama waktu yang berkah itu adalah waktunya Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Jabir bin Abdullah mengisahkan tentang ritual haji ataupun manasik haji Rasulullah SAW pada hari 10 Zulhijjah, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari Idul Adha. Dibuat tahapannya oleh Jabir bin Abdullah. Ya. Nah, mari kita lihat ya, saya ingin jelaskan ini untuk memberikan pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Nah, coba perhatikan ya. Kalau teman-teman ada pegang pulpen sama catatan, silakan dibikin timeline. Ini timeline Rasulullah pada tanggal 10. Kata Jabir bin Abdullah, pada tanggal 10 Zulhijjah, Rasulullah SAW memulai aktivitasnya dari waktu duha. Ya, kalau ada teman-teman pegang pulpen mau bukan timeline, paling kiri itu waktu duha. Bukan waktu subuh lah ya, waktu duha. Oke. Dari waktu duha pertama kali, kata Jabir, Rasulullah SAW pergi menuju Jamarat dari tenda beliau, dari kemah beliau, menuju Jamarat. Jamarat adalah tempat pelemparan jumrah. Ya, tempat pelemparan jumrah. Ini di Mina, aktivitas ini di Mina. Ya, yang pernah umrah ataupun haji tahu Jamarat itu seperti apa. Rasulullah pergi berjalan kaki dari kemah menuju Jamarat. Lalu di Jamarat ini beliau kemudian melakukan lempar jumrah. Melempar 7 kali dengan batu kerikil. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. 7 kali lempar jumrah. Lalu setelah melempar jumrah, beliau pun pergi menuju ke tempat penyembelihan hewan kurban. Lalu setelah sampai di penyembelihan hewan kurban, Rasulullah SAW pun menyembelih unta, ya, menyembelih unta sebanyak, kalau saya tidak salah ingat 73 unta. Beliau menyembelih sendiri dengan tangan beliau. Ya. Dan jangan bayangkan menyembelih unta itu seperti menyembelih kambing atau menyembelih ayam ya. Unta itu besar dan butuh waktu untuk menyembelihnya. Dan beliau menyembelih 70-an dengan tangan beliau. Lalu beliau pun memerintahkan 70 disempurnakan menjadi 100 ekor disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyempurnakannya menjadi 100. Kemudian setelah 100, Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat diambil daging setiap unta ini, dipotong dagingnya, setiap 100 unta ini dipotong dagingnya. Kemudian baru itu setelah itu diperintahkan untuk dimasak, dimasukkan ke dalam kuali untuk dimasak. Nah, sekali lagi, ini daging unta ya. Jangan bayangkan masak daging unta itu seperti masak daging ayam dan daging kambing. Daging unta itu jauh lebih keras sehingga memasaknya itu jauh lebih lama. Ditambah lagi sistem perapian ketika itu yang tidak seperti kita sekarang ya. Mungkin pakai kayu bakar di zaman itu ya. Lalu ditunggu matang. Setelah matang barulah Rasulullah SAW pun barulah beliau memakan daging tersebut. Ya, makan sopnya dan makan dagingnya. Lalu setelah itu beliau pun mencukur rambut beliau, melakukan yang disebut orang sekarang sebagai tahallul, dicukur rambut beliau, menggundul. Lalu setelah beliau menggundul rambut beliau, barulah beliau kemudian pergi menuju kota Mekah. Ya, ingat tadi semuanya di Mina, baru kemudian berikutnya beliau menuju kota Mekah, atau lebih spesifiknya beliau menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Lalu setelah sampai dan Mina sama Mekah itu butuh waktu juga ya, dari tempat lempar jumrah tadi, dari tempat penyembelihan menuju Baitullah, menuju Ka'bah itu bukan tempat yang dekat, butuh waktu di sana. Nah, kemudian setelah sampai di sana, sampai di Ka'bah, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pun kemudian melakukan yang namanya tawaf ifadah. Beliau tawaf mengitari Ka'bah 7 kali. Nah, coba perhatikan. Di sini berakhirnya timeline Rasulullah SAW itu. Coba perhatikan kata Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah SAW selesai
melakukan tawaf ifadah, waktu zuhur itu belum sampai, waktu zuhur belum tiba. Ya, dimulai dari waktu duha, betapa banyaknya ibadah yang beliau lakukan, selesainya sebelum waktu zuhur. Inilah contoh waktu yang berkah itu. Dalam waktu yang singkat bisa menghasilkan kebaikan yang banyak. Kalau zaman sekarang ya, saya jamin tidak akan ada orang yang mampu untuk melakukan yang demikian. Dia mulai kejawab di waktu subuh misalnya, mungkin baru malam bisa selesai dia selesai tawaf itu. Mungkin baru malam baru bisa selesai. Atau maghrib mungkin. Idealnya malam zaman sekarang ini dengan pertimbangan banyaknya orang. Maka ini sekali lagi, kuncinya adalah keberkahan waktu. Kalau Allah telah memberkahi waktu seseorang, maka dia akan mampu untuk menghasilkan kebaikan yang banyak. Ini juga penjelasan. Teman-teman mungkin kemarin bulan Ramadan pernah mendengar riwayat Imam Syafi'i semasa bulan Ramadan berapa kali khatam Al-Qur'annya? Imam Syafi'i satu bulan Ramadan khatam Al-Qur'an 60 kali. Bayangkan, khatam Al-Qur'an 60 kali. Kalau kita rata-ratakan, satu hari berarti 2 kali khatam. Ya, satu hari 2 kali khatam Al-Qur'an, kita mungkin satu bulan saja 2 kali khatamnya sangat berat sekali. Tapi Imam Syafi'i satu hari 2 kali khatam Al-Qur'an. Kalau kita pikir apa mungkin ya Al-Quran setebal itu, bagaimana caranya menghatamkan satu hari 2 kali? Nah, itulah bagaimana keberkahan itu bekerja. Kalau Allah telah memberkahi waktu seseorang, dia akan mampu menghasilkan kebaikan yang banyak. Ya, sehingga dalam video, dalam rekaman pengajian yang saya tadi sarankan untuk dicari tadi, saya katakan bahwasanya productivity is another word for a Muslim for barakah. Atau kembali ya, barakah is another word of productivity for a Muslim. Yang namanya keberkahan itu merupakan kata lainnya bagi seorang Muslim untuk produktivitas. Kalau dia ingin meningkatkan produktivitasnya, maka tingkatkanlah keberkahan waktunya. Maka ini tips yang bisa saya bagikan. Tengah kesibukan Anda semua, ya harus melakukan ini dan itu, banyak tugas kuliah, banyak beban kuliah, harus berorganisasi, mengurus ini dan mengurus itu. Harus juga yang pertama tentunya harus mempelajari agama, harus beramal. Maka milikilah keberkahan waktu, maka insya Allah Allah akan mudahkan untuk melakukan hal-hal tersebut semuanya. Ya baik, demikian yang bisa saya jawab ya. Mungkin saya cukupkan ya, moderator. Sekali lagi lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 17:13, mungkin akan kami akhiri saja. Mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa disampaikan di pertemuan yang mendatang. Alhamdulillah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Jazakumullahu khairan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Ustadz Muhammad Reski HR PhD. Jazakallahu khairan. Semoga ilmu yang antum sampaikan bisa menjadi amal jariah dan pemberat timbangan antum di hari kiamat kelak. Mungkin cukup sampai di sini saja. Kami selaku MC dan segenap panitia mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi teman-teman boleh untuk meninggalkan room.